sering dikaitkan dengan kisah Raja Zulkarnain dan tembok yang dibangunnya adalah tembok besar Cina. Sebenarnya menyembunyikan struktur kuno yang sangat besar, yang dipercaya oleh beberapa orang sebagai tembok yang disebutkan atau yang dimaksud dalam Al-Quran. Lalu bagaimana kaitannya dengan Ya'juj Ma'juj? Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih? Seneng banget bisa bertemu lagi bersama kalian. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dari Al-Quran dan sejarah kuno, yaitu tentang Raja Zulkarnain dan Ya'juj Ma'juj dan lokasi tembok Ya'juj Ma'juj itu sendiri. Pasti kalian sudah pernah mendengar tentang Raja Zulkarnain yang membangun tembok besar untuk menahan Ya'juj Ma'juj kan? Mereka dikenal sebagai makhluk yang menjadi ancaman besar bagi umat manusia. Tapi ada satu pertanyaan besar yang sering muncul. Kenapa Raja Zulkarnain hanya mengurung Ya'juj Ma'juj saja dan tidak langsung memusnahkan? Dan tentu saja banyak orang yang penasaran dengan lokasi tembok tersebut. Nah, mari kita bahas bersama dengan pandangan sejarah dan para ahli. Kita akan mempelajari berbagai teori dan lokasi yang diyakini sebagai tembok Ya'juj Ma'juj dalam serial Konspirasi Dunia. Kita mulai dengan mengenal siapa sebenarnya Raja Zulkarnain dan Ya'juj Ma'juj. Keduanya memiliki peran penting dalam sebuah kisah yang diabadikan dalam Al-Quran, khususnya di surat Al-Kahfi. Raja Zulkarnain dikenal sebagai raja yang sangat adil, bijaksana, dan kuat. Dalam Al-Quran, ia digambarkan sebagai seorang pemimpin yang memiliki kekuatan luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menaklukkan wilayah-wilayah besar yang ada di bumi. Dengan kekuatan dan wewenangnya yang besar, Raja Zulkarnain melakukan perjalanan jauh ke berbagai penjuru dunia. Dia menghadapi berbagai bangsa dan membantu mereka sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam salah satu perjalanannya, Raja Zulkarnain sampai di salah satu tempat yang dihuni oleh sekelompok makhluk hidup yang ketakutan akan ancaman dari Ya'juj Ma'juj. Makhluk yang disebut-sebut sebagai kekuatan destruktif dan sangat merusak. Penduduk di daerah tersebut meminta bantuan kepada Raja Zulkarnain untuk melindungi mereka dari serangan-serangan makhluk-makhluk ini yang sering menghancurkan apa saja yang ada di jalan mereka. Ada beberapa pendapat dari para ulama dan para ahli tafsir yang berargumen bahwa Raja Zulkarnain ini yang disebut dalam Al-Quran adalah seorang nabi, bukan hanya raja biasa. Pendapat ini didasarkan pada ciri khusus yang dimiliki oleh Raja Zulkarnain, termasuk kekuatan besar yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya, serta misinya yang mulia untuk menegakkan keadilan dan melindungi umat manusia dari kejahatan. Salah satu alasan yang diangkat oleh pendukung teori ini adalah bahwa Raja Zulkarnain ini tidak hanya seorang pemimpin militer dan politik yang kuat, tetapi juga seseorang yang memiliki hubungan khusus dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Kahfi, Raja Zulkarnain disebut sebagai seseorang yang mendapat petunjuk langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berarti dia memiliki tugas suci dan misi profetik dalam menjaga keseimbangan dan keadilan di muka bumi. Ciri ini sering diasosiasikan dengan para nabi. Di sisi lain, ada juga beberapa para ulama yang berpendapat meskipun Raja Zulkarnain adalah hamba Allah yang sangat soleh, yang diberi kekuasaan luar biasa, dia bukanlah nabi. Menurut pendapat ini, Raja Zulkarnain lebih cocok dianggap sebagai raja yang diangkat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menegakkan keadilan di wilayah-wilayah yang dilaluinya, tetapi tidak membawa wahyu seperti halnya para nabi. Perdebatan ini berlanjut hingga sekarang karena dalam Al-Quran tidak memberikan keterangan yang sangat spesifik mengenai status Raja Zulkarnain. Namun mayoritas ulama berpendapat bahwa Raja Zulkarnain ini adalah salah seorang raja yang sangat adil dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun tidak secara eksplisit disebut seorang nabi. Lalu bagaimana kaitannya dengan Ya'juj Ma'juj?
Banyak yang berpendapat bahwa tugas Raja Zulkarnain yang mengurun Ya'juj Ma'juj ini adalah bagian dari misi yang luar biasa yang lebih besar sebagai pemimpin yang diutus untuk menjaga umat manusia dari ancaman besar. Jika dia memang seorang nabi, maka ini menjadi salah satu misi kenabiannya, membawa rahmat dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umat manusia. Namun jika dia hanya seorang raja, dia menunjukkan kekuatan dan kebijaksanaannya yang luar biasa dalam menjalankan amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi meskipun status kenabian Raja Zulkarnain masih menjadi perdebatan, satu hal yang pasti, kisahnya dalam Al-Quran mengajarkan tentang pentingnya kekuasaan yang adil, kekuatan yang digunakan untuk melindungi, dan peran besar yang dimainkan dalam menjaga umat manusia dari ancaman besar seperti Ya'juj dan Ma'juj. Lantas siapa sebenarnya Ya'juj Ma'juj ini? Dalam berbagai tafsir dan hadis, Ya'juj Ma'juj ini digambarkan sebagai dua suku bangsa yang sangat kuat, liar, dan tidak terkendali. Mereka tidak hanya ganas tetapi juga dikenal mampu menyebabkan kehancuran besar dimanapun mereka berada. Di akhir zaman disebutkan bahwa mereka akan kembali ke dunia dan menyebabkan kerusakan besar yang menandai datangnya kiamat. Ya'juj Ma'juj seringkali dianggap sebagai ancaman global dan sifat-sifatnya yang menggambarkan kehancuran dan ketidakberadaban. Menurut kisah dalam Al-Quran, ketika penduduk di tempat itu meminta Raja Zulkarnain untuk memusnahkan Ya'juj Ma'juj, Raja Zulkarnain justru memilih untuk membangun tembok besar yang kokoh dan tidak tertembus untuk mengurung mereka di dalamnya. Tembok ini terbuat dari besi dan tembaga yang dibakar yang dipadukan dengan sangat kuat, sehingga tidak bisa ditembus oleh Ya'juj Ma'juj. Ini adalah solusi yang diberikan oleh Raja Zulkarnain sebagai bentuk perlindungan bagi penduduk sekitar. Nah, disinilah muncul pertanyaan besar yang sering diperdebatkan. Kenapa Raja Zulkarnain hanya mengurung Ya'juj Ma'juj dan tidak langsung memusnahkan mereka sekalian? Bukankah akan lebih efektif jika ancaman ini benar-benar dimusnahkan dari muka bumi? Menurut banyak tafsir, tindakan Raja Zulkarnain bukan semata-mata keputusan sendiri, melainkan berdasarkan petunjuk dan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zulkarnain adalah seorang raja yang diberikan kekuatan oleh Allah untuk menegakkan keadilan di muka bumi. Dalam hal Ya'juj Ma'juj, ia membangun tembok yang kuat atas izin Allah, dan tujuan utamanya adalah mengurung mereka hingga waktu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang kita ketahui, Ya'juj Ma'juj akan dilepaskan menjelang hari kiamat sebagai salah satu tanda besar akhir zaman. Oleh karena itu, Raja Zulkarnain tidak diberikan izin untuk memusnahkan mereka, karena kemunculan mereka sudah menjadi bagian dari skenario akhir zaman yang telah ditetapkan. Ini ditegaskan oleh para ahli tafsir seperti Ibnu Al-Katsir dan Al-Qurtubi yang menyebutkan bahwa keberadaan Ya'juj Ma'juj merupakan takdir yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Raja Zulkarnain hanya menjalankan bagian dari misi yang diberikan kepadanya. Pendapat lain yang banyak dibahas adalah bahwa meskipun Raja Zulkarnain ini sebagai raja yang kuat, kekuatannya sebagai manusia tetap memiliki batasan. Ya'juj Ma'juj adalah makhluk yang sangat kuat dan sulit untuk dikalahkan. Dalam tafsir ini, Raja Zulkarnain mungkin memahami bahwa tidak mungkin baginya untuk sepenuhnya memusnahkan mereka, dan jalan yang terbaik adalah mengurung mereka dengan tembok yang sangat kokoh. Tembok ini didesain untuk menjadi penghalang yang tidak bisa ditembus oleh Ya'juj Ma'juj sampai datangnya waktu yang sudah ditetapkan. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa keberadaan Ya'juj Ma'juj ini adalah bagian dari ujian untuk umat manusia. Allah tidak memusnahkan mereka sepenuhnya, karena kehadiran mereka di akhir zaman akan menjadi salah satu ujian besar yang harus dihadapi oleh umat manusia. Sebagaimana ujian-ujian yang lain, keberadaan Ya'juj Ma'juj ini akan menjadi ujian keimanan, kesabaran, dan ketabahan umat manusia dalam menghadapi cobaan yang sangat berat. Beberapa ahli seperti Syekh Wahbah Az-Zuhaili menafsirkan bahwa kemunculan Ya'juj Ma'juj ini akan menjadi ujian besar yang menandai pergantian masa dari dunia yang penuh kezaliman menuju masa akhir zaman, di mana keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ditegakkan. Karena itulah Allah tidak mengizinkan Raja Zulkarnain untuk memusnahkan mereka, melainkan hanya mengurung mereka hingga tiba waktunya.
Sekarang kalian mungkin bertanya-tanya di mana tembok yang dibangun oleh Raja Zulkarnain ini. Apakah tembok ini benar-benar ada atau hanya bagian dari legenda? Salah satu teori yang paling sering dikaitkan dengan kisah Raja Zulkarnain dan tembok yang dibangunnya adalah tembok besar Cina. Tembok ini adalah salah satu struktur arsitektur yang paling terkenal di dunia dan dikenal sebagai benteng pertahanan yang digunakan untuk melindungi peradaban Tiongkok dari serangan suku-suku barbar dari utara, terutama dari Mongol dan Xiongnu. Tembok besar Cina membentang lebih dari 13.000 mil dan mencangkup berbagai jenis tembok, benteng, dan menara pengawas yang dibangun sepanjang beberapa dinasti Tiongkok. Struktur ini dibangun dengan tujuan strategis untuk mengamankan wilayah Tiongkok dari invasi dan serangan yang datang dari utara. Sama seperti tujuan tembok yang dibangun oleh Raja Zulkarnain untuk melindungi penduduknya dari Ya'juj dan Ma'juj. Secara fisik ada beberapa kesamaan antara tembok besar Cina dan tembok yang disebutkan dalam Al-Quran. Keduanya dibangun di antara dua pegunungan dan keduanya memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk melindungi wilayah dari ancaman eksternal. Tembok besar Cina juga merupakan contoh luar biasa dari teknik pertahanan yang melibatkan berbagai bentuk arsitektur dan desain yang dirancang untuk menghadapi ancaman militer dari luar. Tembok besar Cina dibangun dalam konteks sejarah dan budaya Tiongkok yang sangat berbeda dengan periode dan lokasi yang disebutkan dalam kisah Zulkarnain. Selain itu, struktur tembok Cina dibangun sekitar abad ke-7 sebelum Masehi, jauh setelah zaman yang diyakini menjadi waktu Raja Zulkarnain. Meskipun tampak masuk akal untuk melibatkan tembok besar Cina dengan kisah Raja Zulkarnain, tidak ada bukti yang menunjukkan adanya kaitan langsung antara keduanya. Beberapa ahli sejarah dan arkeolog berpendapat bahwa tembok besar Cina mungkin tidak relevan dengan kisah Zulkarnain karena perbedaan waktu dan konteks sejarah. Tembok besar Cina juga dibangun untuk tujuan pertahanan yang lebih terfokus pada konflik militer lokal. Sedangkan tembok Zulkarnain menurut Al-Quran dirancang untuk mengurung makhluk-makhluk yang berbahaya yang ancamannya jauh lebih besar dan mungkin tidak terfokus pada konflik yang lebih kecil. Beberapa ahli sejarah dan arkeolog juga menyebutkan tembok Kaukasus yang dikenal sebagai tembok Derbent sebagai kandidat lain yang mungkin terkait dengan kisah Raja Zulkarnain. Tembok Derbent terletak di wilayah Asia modern di antara pegunungan Kaukasus dan Laut Kaspia. Tembok ini dibangun pada masa lalu untuk melindungi peradaban di Kaukasus dari serangan bangsa nomaden yang seringkali mengancam wilayah tersebut. Keberadaan tembok Derbent di celah sempit antara pegunungan dan laut membuatnya tampak sesuai dengan deskripsi Al-Quran tentang tembok yang dibangun Raja Zulkarnain. Deskripsi ini menunjukkan tembok yang dibangun di antara dua pegunungan untuk menghalangi Ya'juj Ma'juj yang dianggap sebagai bangsa-bangsa liar dan perusak. Dengan posisinya yang strategis dan fungsinya sebagai benteng pertahanan, tembok Derbent tampak cocok dengan kisah tersebut. Namun, meskipun tembok Derbent memiliki kesamaan dengan tembok dalam kisah atau cerita Zulkarnain, tidak ada bukti definitif yang mengaitkan secara langsung dengan kisah Ya'juj Ma'juj. Penelitian sejarah dan arkeologi belum berhasil menemukan hubungan konkret yang dapat menghubungkan tembok Derbent dengan Raja Zulkarnain atau dengan makhluk-makhluk yang dikurung di tembok tersebut. Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa tembok Derbent dibangun pada periode yang berbeda dari waktu yang diyakini sebagai waktu Raja Zulkarnain. Struktur ini berasal dari periode sejarah yang berbeda dan dibangun oleh kekuatan politik yang berbeda, yakni Kekaisaran Sasania dan bukan Raja Zulkarnain yang lebih dikenal dalam konteks sejarah Islam dan Al-Quran. Dengan demikian, meskipun tembok Derbent menawarkan kesamaan dalam hal fungsi dan lokasi, masih belum ada konfirmasi dan bentuk sejarah yang menghubungkan tembok ini dengan kisah Zulkarnain secara langsung. Penelitian yang lebih mendalam dan bukti-bukti sejarah yang lebih solid diperlukan untuk memahami secara jelas apakah ada keterkaitan antara tembok Zulkarnain dan struktur-struktur pertahanan kuno di berbagai dunia. Teori lainnya bahkan lebih spekulatif, mengaitkan tembok-tembok Zulkarnain dengan lokasi-lokasi yang belum ditemukan atau dianggap telah hilang seiring berjalannya waktu. Sebagian percaya bahwa mungkin tembok tersebut masih tersembunyi di suatu tempat yang belum tersentuh oleh peradaban modern.
Beberapa teori konspirasi bahkan mengklaim bahwa benua Antartika adalah lokasi dari tembok Ya'juj Ma'juj yang dikenal dalam kisah Raja Zulkarnain. Menurut teori ini, Antartika dengan lapisan es tebal menutupi wilayah yang luas, sebenarnya menyembunyikan struktur kuno yang sangat besar, yang dipercaya oleh beberapa orang sebagai tembok yang disebutkan atau yang dimaksud dalam Al-Quran. Teori ini berpendapat bahwa benua Antartika dengan es yang menutupi permukaan bumi mungkin menyembunyikan struktur kuno yang berkaitan dengan tembok Ya'juj Ma'juj. Beberapa spekulan juga berpendapat bahwa mungkin lapisan es tebal bisa menyembunyikan bukti-bukti dari suatu peradaban kuno atau tembok yang sangat besar yang dibangun untuk mengurung makhluk-makhluk perusak. Teori ini juga menyebutkan bahwa penjagaan yang ketat terhadap akses ke Antartika oleh berbagai negara mungkin bukan hanya untuk melindungi lingkungan dan ekosistem sensitif, tetapi juga mencegah penemuan atau akses ke tembok Ya'juj Ma'juj. Menurut spekulasi ini, alasan dibalik perjanjian internasional dan pembatasan yang ketat mungkin berkaitan dengan upaya untuk menjaga rahasia besar yang ada di bawah lapisan es. Namun perlu diingat bahwa teori ini sangat spekulatif dan tidak didukung oleh bukti ilmiah yang solid. Penelitian ilmiah dan eksplorasi di Antartika lebih terfokus pada penelitian iklim, geologi, dan ekosistem yang berada di benua tersebut. Selain itu, klaim tentang adanya tembok dan struktur kuno di bawah lapisan es masih merupakan bagian dari spekulasi dan teori konspirasi yang belum terbukti secara konkret. Dengan begitu banyak teori, kisah tembok Raja Zulkarnain terus menjadi teka-teki yang mengundang rasa penasaran. Menurut hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, Ya'juj Ma'juj memang digambarkan sebagai makhluk yang akan muncul di akhir zaman setelah runtuhnya tembok Raja Zulkarnain. Kemunculan mereka adalah salah satu tanda dari tanda-tanda besar datangnya hari kiamat, yang akan membawa kekacauan dan kehancuran di seluruh dunia. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, Ya'juj dan Ma'juj akan keluar dan turun dengan cepat dari segala penjuru bukit-bukit tinggi. Jumlah mereka sangat besar sehingga mereka meminum habis danau-danau dan sungai-sungai. Tidak ada satupun manusia yang mampu menahan laju mereka. Namun ada satu hal yang pasti, yaitu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat menghentikan mereka. Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa ketika Ya'juj Ma'juj keluar dari kurungannya, mereka akan menyebabkan kehancuran yang begitu dahsyat sehingga manusia tidak mampu untuk melakukan perlawanan terhadap mereka. Mereka akan menyebar ke seluruh dunia dan menghancurkan apa saja yang ada di hadapan mereka. Namun di saat puncak kehancuran itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghancurkan mereka dengan cara yang luar biasa. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan penyakit atau serangga yang kecil yang akan masuk ke tubuh mereka dan membinasakan mereka. Dengan cara ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan bahwa makhluk yang paling kuat dan menakutkan pun tidak bisa melawan kehendaknya. Sejarah dan hadis tentang Ya'juj Ma'juj ini seringkali memunculkan pertanyaan besar tentang siapa mereka sebenarnya dan di mana mereka sekarang. Meskipun kita belum bisa memahami sepenuhnya, yang jelas bahwa kemunculannya adalah bagian dari rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hanya Allah yang mengetahui kapan dan bagaimana hal itu akan terjadi. Jadi, kenapa Raja Zulkarnain hanya mengurung Ya'juj Ma'juj dan tidak memusnahkan mereka? Jawaban yang paling utama adalah karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raja Zulkarnain hanya menjalankan perintah yang diberikan kepadanya untuk mengurung Ya'juj Ma'juj karena mereka akan dilepaskan sebagai salah satu tanda besar akhir zaman. Selain itu, keterbatasan kekuatan manusia dan peran Ya'juj Ma'juj sebagai bagian dari ujian bagi umat manusia menjadi salah satu alasan mengapa mereka tidak dimusnahkan sejak awal. Tentu saja semua ini adalah bagian dari misteri dan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pasti kita sebagai umat manusia harus terus-menerus memperkuat keimanan kita dan amal soleh, serta mempersiapkan diri menghadapi ujian-ujian yang mungkin datang di masa depan. Itulah pembahasan kita tentang alasan mengapa Raja Zulkarnain hanya mengurung Ya'juj Ma'juj dan tidak memusnahkannya saja, serta lokasi Ya'juj Ma'juj. Semoga pembahasan ini menjadi wawasan baru buat kalian. Terima kasih yang sudah menyimak, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.